Nggak usah kita berdebat di sini orang Bugis, orang Makassar. Oke. Saya ini Pak Tondro dikasih. Badik Gila. dan sertifikat yang sudah ditandatangani oleh pemangku adat kerajaan Goa Tallo. Ini bukan bohong. Ini fakta. Bayangkan sebuah panggung besar dalam satu studio televisi nasional yang kita kenal dengan acara rakyat bersuara. Jamaluddin alias Betel dengan membusungkan dada memberikan penghargaan terhadap yang namanya Roy Panci, dan ini adalah merupakan ping kerajaan Goa, sahabat ya. Seolah itu adalah legitimasi mutlak tentang siapa dirinya. Ia berbicara sangat lantang dan menasbihkan diri sebagai panglima adat, wakil masyarakat Bugis Makassar. Bahkan pemangku adat kerajaan Goa Tallo, sebuah pengakuan besar di panggung nasional tanpa izin, tanpa mandat, tanpa verifikasi. Dan yang paling berbahaya karena kemudian yang diberikan penghargaan itu adalah seorang yang hari ini lagi menyandang sebagai seorang tersangka. Dia bukan pejuang, bahkan buat rakyat Indonesia dia adalah pecundang. Dia adalah orang yang tidak berintegritas dalam membangun narasi-narasinya. Seorang manusia yang tak beradab namanya Roy Suryo. Oleh karena itu, kerajaan Goa saya kira menganggap bahwa apa yang terjadi di panggung Aiman tersebut tidak saja sekedar pin yang menjadi persoalan. Bagi kerajaan Goa, apa yang dilakukan oleh Betel ini adalah tindakan yang mempermalukan adat kerajaan Goa Tallo, sahabat. Karena bagi kerajaan Goa itu bukan sekedar pin, tapi itu simbol martabat identitas sejarah ratusan tahun. Dan ketika simbol itu dipajang di televisi oleh seorang yang bahkan tidak terdaftar sebagai perangkat adat, itu bukan lagi sekedar persoalan salah pakai atribut, tapi itu adalah merupakan penyerobotan narasi, pencurian citra, dan pemanggilan balai politik yang seharusnya tak perlu dia lakukan. Oleh sebab itu sangat wajar kalau putra mahkota tidak tinggal diam. Lewat kuasa hukumnya Wawan Nurewah, dia keluarkan ultimatum yang terdengar seperti palu godam. Segera menghadap, segera klarifikasi, segera serahkan pin itu sebelum reputasi kerajaan Goa tercoreng lebih jauh. Ini bukan lagi soal siapa Jamaluddin. Ini tentang bagaimana seorang individu begitu berani naik ke panggung nasional sambil menggandeng nama besar kerajaan yang saya kira memiliki punya struktur, punya adat, punya garis keturunan, dan punya aturan main yang jelas. Dalam dunia simbol dan adat, tindakan seperti ini bukan main-main. Karena sekali ada orang mengaku-ngaku, sekali panggung publik dipakai untuk membangun legitimasi palsu, masyarakat pun bisa tersesat dalam narasi yang salah. Dan narasi yang salah adalah merupakan racun. Ia bisa membuat publik ragu, bisa membuat lembaga adat tampak kacau, dan bisa melahirkan gelombang ketidakpercayaan yang jauh lebih berbahaya daripada sekedar pencitraan. Kerajaan Goa tahu itu. Makanya ultimatum itu bukan basa-basi. Ini peringatan keras bahwa garis batas telah mereka lewati. Bayangkan sebuah kerajaan besar yang punya struktur adat berabad-abad tiba-tiba harus meluruskan tindakan satu orang yang tampil di televisi dengan ping yang asal-usulnya tak jelas. Sebelum martabat adat dianggap sesuatu yang bisa dipasang dan dilepas sesuka hati, kerajaan Goa menarik rem darurat. Segera kau Betel datang klarifikasi, kembalikan pin itu. Kalimat sederhana tapi maknanya seperti tombak adat yang menghujam langsung ke jantung persoalan. Dalam kacamata opini, langkah kerajaan ini saya kira bukan sekedar reaksi, tapi ini adalah merupakan pembersihan reputasi. Karena kalau dibiarkan, ini bisa membuka pintu bagi siapa saja yang ingin mendompleng nama besar kerajaan demi kepentingan pribadi. Apakah itu entah pencitraan politik atau sekedar mencari panggung sebagaimana yang dilakukan oleh Betel bersama dengan Roy Suryo di panggung nasional dalam acara televisi yang dipandu oleh Aiman Wicaksono.
Dan kalau itu terjadi, jangan salahkan rakyat jika mulai mempertanyakan mana yang asli, mana yang palsu, mana yang benar-benar bicara atas nama adat, dan mana yang cuma cari sorotan kamera sebagaimana yang dilakukan oleh si Betel ini. Ketika publik sudah ragu, sebuah kerajaan bisa kehilangan wibawanya. Itulah sebabnya ultimatum ini bukan sekedar teguran, ini perintah adat yang membawa konsekuensi moral maupun hukum. Kini bola itu ada di tangan Jamaluddin alias Betel. Ia bisa datang klarifikasi dan menyerahkan ping itu sebagai bentuk penghormatan kepada struktur adat yang sah. Atau memilih jalan lain, jalan yang berpotensi menyeretnya ke persoalan yang jauh lebih besar. Karena dalam dunia adat bukan soal berani bicara, tapi berani bertanggung jawab. Dan ketika kerajaan sudah angkat bicara, itu artinya waktu untuk bermain-main selesai. Ini bukan sekedar drama TV nasional. Sekali lagi, ini adalah pengingat keras bahwa identitas adat bukan boneka panggung. Pin bukan sekedar aksesoris. Gelar bukan mainan. Dan kerajaan bukan tempat menumpang popularitas. Dalam kasus ini, kerajaan Goa menunjukkan satu hal. Bahwa ketika nama baik terancam, mereka tidak menunggu. Mereka bertindak. Dan kini saya yakin publik pun menunggu apakah Jamaluddin punya keberanian untuk melakukan hal yang sama, datang dan mempertanggungjawabkan semua pengakuannya. Dan saya kira sampai hal itu tidak terjadi, maka ini bisa membuat Jamaluddin Betel menjadi orang yang celaka, karena pasti akan dikejar terus oleh pemangku adat kerajaan Goa yang sah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.